Selamat siang anak-anak kami kelas 10 IPS 2. Pertemuan kita di siang ini belajar tentang fisika. Topik kita untuk pertemuan kita hari ini adalah besaran fisika dan konversi satuan. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan besaran fisika? Kita perhatikan contoh berikut ini. Kita perhatikan, diamati dalam keseharian Anda sering mengamati warna bunga, tinggi badan, pemandangan yang indah, masa tubuh, baju bagus, selang waktu lari, suara merdu, kecepatan mobil, siswa yang rajin, dan masih banyak lagi peristiwa yang bisa kita perhatikan yang berhubungan dengan besaran. Misalnya, kalau kita amati tinggi, masa, waktu, dan kecepatan. Pertanyaan Bapak sama kalian, bisakah tinggi, masa, waktu, dan kecepatan ini diukur dengan menggunakan alat ukur? Apakah hasil pengukurannya itu nanti bisa dinyatakan dalam bentuk angka? Kalau kita amati di sini, tinggi itu bisa kita ukur, masa itu pun bisa kita ukur, waktu pun bisa kita ukur, kecepatan pun bisa kita ukur dengan menggunakan alat ukur. Dan setelah kita menggunakan alat ukur, maka berapa tinggi bisa kita tentukan nilainya seberapa. Misalnya tinggi 155 cm. Cm ini merupakan satuan. Kenapa ada satuan? Karena untuk mengetahui berapa nilai tinggi, kita menggunakan alat ukur, tergantung alat ukur yang kita pakai. Begitu juga dengan massa. Bisa enggak massa ini kamu nyatakan ke dalam angka? Oke, kita gunakan alat ukur. Oh, ternyata bisa. Massa tubuh itu bisa kita nyatakan ke dalam angka. Misalnya angkanya besarnya 45 kg. Begitu juga dengan waktu. Misalnya kamu berlari, bisa enggak kamu ukur selang waktu kamu berlari, hasilnya bisa kamu nyatakan dalam bentuk angka? Oh, bisa. Kita gunakan stopwatch misal. Ternyata kita ukur, oh ternyata selang waktu berlari kamu itu bisa dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya 20 detik. Detik ini tergantung alat ukur yang kita pakai. Artinya kesimpulannya, tinggi, massa, waktu, dan kecepatan bisa kamu nyatakan itu dalam bentuk angka dengan menggunakan alat ukur. Karena tinggi, massa, dan waktu, dan kecepatan ini bisa kita ukur dan bisa kita nyatakan ke dalam bentuk angka, maka disimpulkan tinggi, massa, waktu, dan kecepatan itu merupakan besaran fisika. Ya, merupakan besaran fisika. Oke, misalnya kita cek yang lain, peristiwa yang sering kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya warna bunga, ya, suara merdu. Misalnya kerajinan siswa. Pertanyaannya, warna ini bisa enggak kamu ukur menggunakan alat ukur, dan bisa enggak kamu nyatakan dalam bentuk angka? Ya, karena warna indah, bagus, merdu, dan rajin itu tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita nyatakan ke dalam bentuk angka. Maka disimpulkan warna indah, bagus, merdu, dan rajin itu tidak termasuk ke dalam besaran fisika. Berarti dari peristiwa ini bisa kita simpulkan besaran fisika itu adalah segala sesuatu
yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ya, segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka itu merupakan besaran fisika. Ya, jadi besok-besok kalau kamu misalnya mengukur sesuatu, misalnya sesuatu itu apa? Kemauan. Kemauan itu bisa nggak kamu ukur menggunakan alat ukur dan dinyatakan dengan angka berapa nilainya. Kalau kemauan itu tidak bisa diukur, berarti dia tidak merupakan besaran fisika. Jadi sekali lagi Bapak simpulkan, sesuatu merupakan besaran fisika. Syarat yang pertama, jika bisa diukur. Syarat yang kedua, bisa dinyatakan ke dalam angka. Kalau itu dipenuhi, berarti sesuatu itu merupakan besaran fisika. Oke, selanjutnya untuk memahami lebih lanjut, kita perhatikan ada 3 pernyataan di bawah ini. Misal panjang meja 125 cm, berarti kita lihat dari pernyataan A, berarti panjang itu merupakan suatu besaran. 125 ini merupakan angka atau nilai. Sentimeter ini adalah satuan, karena untuk menyatakan angka nilai 125 ini kita harus menggunakan alat ukur. Jadi dari alat ukur itulah sehingga dapat satuan. Begitu juga dengan massa di sini. Massa 50 kg, berarti massa ini merupakan besaran, 50 ini merupakan nilai atau angkanya, kilogram ini merupakan satuan. Begitu juga dengan C, ya. 40 menit itu waktu merupakan besaran, 40 itu merupakan angka atau nilainya, menit itu adalah satuan. Jadi ketiga-tiga ini, panjang masa waktu ini merupakan besaran fisika. Ya, merupakan besaran fisika. Dan ingat, besaran fisika itu pasti ada satuannya. Kenapa harus ada satuannya? Karena untuk menyatakan ke dalam angka harus menggunakan alat ukur. Oke. Selanjutnya, coba ini dalam pengalaman sehari-hari kamu lihat panjang meja. Ya, berarti di sini pasti ada satuannya. Tadi 2 meter itu satuan, kilogram itu satuan, ya. Kalau kita perhatikan ini 2 meter ini, 2 kilogram ini waktu, jam, bahwa satuan meter, kilogram dan jam ini itu kita dapatkan dari menggunakan alat ukur, bukan kita turunkan dari besaran yang lain. Itu kita dapatkan langsung. Maka kalau satuannya itu kita dapatkan langsung menggunakan alat ukur, ya, bukan karena proses perhitungan, berarti besarannya itu merupakan besaran pokok, ya. Besarannya itu merupakan besaran pokok. Misalnya panjang ini merupakan besaran pokok atau enggak? Kamu lihat satuannya. Satuannya ini kamu dapat karena hasil perhitungan atau hasil penjabaran dari yang lain, atau apakah satuannya ini kita dapatkan langsung dengan menggunakan alat ukur? Oh, satuan meter ini kita dapatkan karena langsung menggunakan alat ukur. Berarti satuan panjang itu meter kita dapatkan langsung menggunakan alat ukur, berarti panjang itu merupakan besaran pokok. Demikian juga dengan kilogram, demikian juga dengan jam. Berarti karena kilogram ini pun kita dapatkan langsung dengan menggunakan alat ukur, bukan karena perhitungan, berarti massa yang satuannya kilogram ini merupakan besaran pokok. Ya, merupakan besaran pokok. Berarti dari sini misalnya kita lihat lagi. Ya, kita lihat lagi di sini misalnya luas. Satuannya apa? Meter pangkat 2. Apakah meter pangkat 2 ini kita dapatkan menggunakan langsung dari alat ukur? Tidak.
meter ini kita dapatkan dari turunan meter kali meter. Begitu juga dengan kecepatan yang satuannya kilometer per jam. Apakah satuannya yang kilometer per jam ini kita langsung gunakan dari alat ukur? Tidak. Karena kilometer per jam ini kita dapatkan dari turunan dengan cara membagikan kilometer dengan jam. Begitu juga dengan massa jenis. Berarti karena meter pangkat 2 tidak langsung kita dapatkan, tapi melalui proses dari hasil meter kali meter, berarti meter pangkat 2 ini yang satuan dari luas, maka luas ini merupakan besaran turunan. Begitu juga dengan kecepatan, begitu juga dengan massa jenis. Maka di sini disimpulkan luas, kecepatan, massa jenis dikelompokkan ke dalam besaran turunan. Ya, dikelompokkan dari besaran turunan. Jadi sekali lagi kita simpulkan di sini, ya. Berarti besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, tidak diturunkan dari besaran lain. Itu pengertian dari besaran pokok. Tetapi besaran turunan adalah besaran atau besaran yang satuannya diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Misalnya tadi meter pangkat 2 ini diturunkan dengan cara satuan besaran pokok meter dikali meter. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan kesimpulannya, besaran pokok besaran berdiri sendiri kalau waktu di SMP. Besaran yang langsung kita dapatkan, bukan karena hasil proses penurunan. Tetapi kalau besaran turunan adalah besaran yang diturunkan. Diturunkan maksudnya bisa dengan cara dibagi, dikali, dipangkatkan. Itu maksud diturunkan di sini. Dari satu atau lebih besaran pokok. Oke, selanjutnya, walaupun besaran fisika itu ribuan jumlahnya, tetapi yang termasuk ke dalam besaran pokok itu hanya ada 7. Hanya ada 7 ya. Hanya ada 7. Inilah ketujuh besaran pokok ya. Panjang, massa, waktu, suhu, kuah arus, intensitas cahaya. Ini satuannya dalam satuan SI. Bukan mengatakan panjang itu satuannya hanya meter, enggak, ini satuan SI. Bisa kilometer, bisa sentimeter, dan bisa feet, ya, bisa mil, tapi satuan dalam SI-nya adalah meter. Ini adalah 7 besaran pokok. Di luar yang 7 ini, itu pasti karena hasil turunan dari besaran pokok ini. Di luar yang 7 ini masuk ke dalam besaran turunan. Contoh luas. Luas ini didapat dari mana? Yaitu panjang kali panjang. Berarti besaran pokok panjang dikali besaran pokok panjang. Artinya luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang dengan cara dikalikan. Maka luas ini termasuk ke dalam besaran turunan. Demikian juga dengan volume, kecepatan, massa jenis, energi, dan lain-lain. Oke, setelah kita belajar tentang apa itu besaran fisika, tadi Bapak ingatkan besaran fisika adalah besaran sesuatu yang dapat dinyatakan, dapat diukur, dan dapat dinyatakan angka atau nilainya. Dan besaran fisika itu dibagi 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa tadi contoh dan pengertiannya. Selanjutnya anak-anak kami, kita masuk ke konversi satuan. Pertanyaannya, apa itu pengertian dari konversi satuan? Konversi satuan itu adalah mengubah satuan ke satuan lain. Misalnya yang pertama, kamu mengubah meter ke sentimeter. Misalnya 1 meter mau kamu ubah ke sentimeter, itu namanya konversi. Atau dari kilometer mau kamu ubah ke mil, itu namanya konversi, ya. Atau mau mengubah misalnya 5 jam mau kamu ubah menjadi detik. Berarti jam satuan mau kamu ubah ke bentuk satuan yang lain, yaitu detik. Berarti mengubah dari satuan ke satuan lain itu yang disebut dengan
konversi. Misalnya mengubah kilometer per jam, mau kamu ubah satuannya menjadi meter per sekon, itu juga namanya konversi satuan, ya. Itu pengertian dari konversi satuan. Selanjutnya, kita lihat contoh bagaimana cara mengkonversi satuan. Di sini ada misalnya ada besaran yang nilainya 72 km per jam. Artinya satuannya kilometer per jam ini mau kita konversikan menjadi meter per sekon. Apa langkah-langkah yang harus kita pahami dulu? Kamu pahami dulu 1 kilometer itu berapa meter, 1 jam itu berapa sekon atau detik. Kalau kita lihat di sini 1 kilometer 1000 meter, 1 jam kalau diubah ke detik atau sekon biasanya 3600. Jadi cara mengubahnya coba lihat, kilometer mau kita ubah ke meter. Kalau 1 kilometer 1000 berarti 72 kilometer berapa? 72.000 meter. Ini kan bagi, baru kamu bagikan jam per jam, ya, per jam. Berarti 1 jam berapa sekon? 3600 sekon. Maka kamu bagilah 72.000 dibagi 3600. Berarti hasilnya 20 meter per sekon, ya, 20 meter per sekon. Gitu cara mengkonversi satuan dari kilometer per jam ke meter per sekon, ya. Selanjutnya, misalnya kita mau mengubah nilai yang satuannya sentimeter menjadi meter. Misalnya 10 cm yang satuannya sentimeter mau kita konversi menjadi meter. Apa langkah yang harus kita pahami? Pahami dulu, kalau 1 meter itu diubah ke senti berapa? 100. Berarti kalau dari meter ke sentimeter harus kita kali 100. Berarti kalau dari meter ke senti dikali, kebalikannya kalau dari senti ke meter, dari yang kecil ke yang besar harus dibagi. Kalau dari meter ke senti kali 100, maka kalau kita balikkan sentimeter ke meter harus dibagi 100. Karena ini 1 cm berarti 1 bagi 100. Kalau 2 cm berarti 2 bagi 100. Gitu cara mengkonversinya. Sehingga bisa kita lihat di sini, kalau 10 cm maka dibagi 100, berarti 10 dibagi 100. Berarti jawabannya menjadi 1/10 atau 0,1 meter. Itu kalau kita konversi 10 cm menjadi satuannya meter. Jadi ini ada 2 contoh yang Bapak jelaskan bagaimana cara untuk mengkonversi satuan. Mengkonversi satuan artinya mengubah satuan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, next selanjutnya ini ada beberapa soal, ya, konversi satuan. Anak-anak kami coba nanti di sini, kalau 2 km itu berapa meter? Nanti buat jalannya bagaimana cara mengkonversinya, ya. Begitu juga dengan 10 cm ubah ke meter. Ini kalau yang besar ke yang kecil nanti kali berapa. Begitu juga ini cm ke meter. Ini dari yang kecil ke yang besar, berarti bagikan nanti ini. Begitu juga dengan selanjutnya, misalnya 10 mm ubah ke kilometer, ya, 10 meter kalau kita konversikan ke cm berapa, ya. 10 meter kalau kita ubah ke milimeter berapa? 10 kilogram kalau kamu konversikan satuannya ke gram berapa? 2 jam kalau kamu konversikan jam menjadi menit jadi berapa menit? Begitu juga dengan 2 menit kalau kau konversikan ke sekon berapa? Selanjutnya kalau 2 kilowatt itu kilowatt. Kalau misalnya 2 kilowatt yang satuannya kilowatt kamu konversi menjadi kilowatt berapa? Begitu juga dengan kalau 2 km per jam kamu ubah menjadi meter per sekon, konversi satuannya menjadi meter per sekon berapa?
Kalau kita balikkan 2 meter per sekon, satuannya meter per sekon, mau kau konversikan ke kilometer per jam berapa? Ya. 2500 kilogram per meter pangkat 3 kamu konversi ke gram per sentimeter pangkat 3 berapa? Jadi anak-anak kami, ini ada tugasmu, ya, ini tugas. Coba kamu kerjakan ini di buku catatan, ya. Kerjakan ini di buku catatanmu, ya, kerjakan di buku catatan. Setelah kamu kerjakan nanti di buku catatanmu, baru kamu fotokan. Setelah kamu fotokan, bisa nanti kirimkan ke WA group, ya. Kirimkan ke WA group. Kalau ada nanti yang kurang jelas, yang kurang kamu pahami, bisa nanti chat ke Bapak melalui WA. Oke, anak-anak kami kelas 10 IPS 2, demikian topik pembelajaran fisika kita hari ini. Dan selalu Bapak ingatkan supaya tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.